Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, surat Filipi adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus pada waktu dia berada dalam penjara, ya, ditulis kepada jemaat atau orang percaya yang ada di kota Filipi. Nah, kota Filipi ini memang adalah kota yang cukup terkenal, ya. Dia berada di termasuk sudah di Eropa, bukan di Asia, saudara-saudara, ya. Nah, kalau kita lihat latar belakangnya surat atau jemaat Filipi ini, kita kembali ke kisah para rasul 16. Oke, mari kita kembali dulu, ya, sebagai instruksinya atau pendahuluannya. Kita lihat di kisah para rasul pasal yang ke-16, ya, mengenai cikal bakal berdirinya, oke, gereja Filipi. Nah, saudara kalau perhatikan, ya, di ayat yang kisah para rasul 16, ya, ayat yang ke-13 dan seterusnya itu, kita lihat dulu, ya, Paulus menginjil pada orang Yahudi dulu, ya, dia pintar itu, dia cari sinagog, cari orang-orang Yahudi, dia pergi ke sana. Nah, ayat ke-14, coba saudara, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengar, kan, ia seorang penjual kain ungu dari Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Setelah itu ia dibaptis bersama dengan seisi rumahnya, ya, keluarganya, ya. Nah, itu hasil penginjilan Paulus. Kemudian yang kedua itu ada satu keluarga lagi, itu kepala penjara. Kita bilang sipir kalau nggak salah di Indonesia, ya, kepala penjara itu, ya. Karena gara-gara gempa bumi itu, ya, Paulus dan Silas kan ditahan, dimasukkan ke sel yang paling dalam. Mereka berdoa, menyanyi, memuji Tuhan, tiba-tiba terjadi gempa dan sipir ini, kepala penjara ini mau bunuh diri, kan. Allah bilang, jangan bunuh diri. Nah, akhirnya dia, saudara baca ayat 28. Nah, coba perhatikan 28 itu, ya. Lalu berseru, katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semua masih di situ. Nah, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan gementar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengatakan, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku percaya? Nah, ini ayat 31 ini sangat terkenal ini. Jawab mereka, tentu jawab Paulus dan Silas, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, kemudian ia menjadi percaya, kan, satu keluarga diselamatkan. Jadi cikal bakal gereja Filipi ini dimulai dari dua keluarga, kemudian bertambah, ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan bisa pakai, saudara, ya, ya, siapa saja supaya untuk membangun atau untuk mendirikan gereja Tuhan, ya. Nah, jadi ada dua orang yang dipakai Tuhan di sini, ya. Satu business woman yang menjadi penjual kain itu Lydia, kemudian kepala penjara, ya. Tentu mereka ini orang-orang yang bisa mempengaruhi, ya, orang lain juga, ya, atau memberitakan Injil kepada orang-orang lain. Nah, makanya jemaat di sana itu, ya, bertumbuh bertambah, ya. Bisa jadi karena juga pelayanan, ya, daripada Ibu Lydia atau Bapak yang itu, yang kepala penjara itu, ya. Nah, kemudian berkembanglah gereja di Filipi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat dalam surat Filipi, ya, dari seluruhnya itu, ya, tidak banyak menekankan dasar-dasar doktrin Kristen, ya, ya, seperti Roma, Galatia, Efesus yang sudah kita baca atau surat Timotius.
Nah, surat Filipi menekankan lebih banyak praktikal hidup orang percaya. Nah, mari kita perhatikan ayat demi ayat apa yang Paulus ingin sampaikan kepada gereja Filipi, tentu kepada orang percaya. Oke, mari kita baca ayat demi ayat. Oke. Nah, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, pada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik, jemaat, dan diaken. Nah, Paulus ini selalu ciri khasnya itu memperkenalkan dirinya, bukan hanya dirinya, tapi juga rekan sepelayanannya itu Timotius ya. Selalu dia tuh nggak mau uh, set namanya apa nama itu menonjolkan diri sendiri, tapi dia juga selalu ada menyebut rekan kerjanya yang lain seperti itu Silas dan sebagainya ya, itu ada rekan sepelayanannya. Nah, di suratnya didahului dengan dua nama orang. Karena apa? Karena dua nama orang itu sangat penting di dalam pelayanan Paulus ya kepada jemaat supaya jemaat ngerti, paham. Oh, itu Paulus gitu. Oh, itu Timotius. Oh ya, Timotius yang ikut pelayanan Paulus itu ya. Nah, mereka mengidentifikasi dirinya sebagai hamba-hamba Allah atau pelayan-pelayan Kristus Yesus. Nah, kata hamba itu memang bahasa yang agak sedikit kuno kalau kita mengatakan itu slaves atau servants kan kita mengatakan ya. Nah, pelayan gitu ya. Kalau bahasa Indonesia kan kata pelayan kan lebih bagus ya. Kalau kita kata hamba itu konotatifnya agak sedikit negatif ya, agak merendahkan diri manusia gitu ya. Tapi Paulus nggak masalah. Paulus ingin supaya mereka, kami adalah pelayan, kami adalah bound servants bahasa Inggris kan. Kalau King James, coba kita lihat pakai apa di situ di ayat yang pertama itu. Ya, dia mengatakan the servants, ya. Servant itu dulos. Kenapa? Karena mereka hamba-hamba Kristus ya. Mereka terikat seumur hidup sampai mati. We are the servants of Jesus Christ. Demikian juga seharusnya kita sebagai hamba Tuhan yang melayani full time ya. We are servant, we are bukan seorang yang apa nama itu mau ingin menonjolkan seorang diri yang punya jabatan hebat dan sebagainya. Nah, ya. Makanya Paulus ini betul dia humble himself ya di hadapan manusia. Kami tak apa ada apa-apanya. Kami hanya orang yang pelayan-pelayan Kristus ya luar biasa ini. Nah, ke surat ini ditujukan kepada siapa? Semua orang kudus. Nah, kata kudus itu santo ya saints ya kalau kita bahasa Inggrisnya ya. Oh, to all the saints yang ada di mana? In Christ Jesus. Yang ada di mana? Filipi. Oh, oke. Tadi fokusnya ada di Filipi saja ya. Jadi orang-orang percaya, mereka yang sudah terima Yesus, mereka yang lahir baru, diperbaharui oleh Roh Kudus, ya mereka yang milik Kristus, kan begitu. Mereka yang sudah mendapatkan pengampunan dosa, kan milik Kristus. Nah, disebut saints. Nah, selalu dalam suratnya Paulus sudah mengatakan saints. Itu sudah jelas siapa itu saints. Oke, oleh Paulus. Kalau saat sekarang orang gereja memanggil seseorang, wah, santo, santa. Apakah betul santo, santa yang pemahaman pengertian Paulus? Ya, mungkin bukan. Karena mereka dikasih oleh gereja. Ini bukan dikasih, tapi ini dinyatakan karena kita ada dalam Yesus Kristus. Nah, kepada orang sen itu termasuk pejabat atau mereka yang melayani di gereja itu para penilik, bishops. Coba kita lihat apa sih itu di King James ya. Oke, bishops. Oke, bahasa Indonesia ternyata penilik, bishop dan juga diaken. Bishop itu sebenarnya artinya sama dengan istilahnya pastors. Kalau literally-nya bahasa Inggrisnya ada overseas ya, orang yang selalu menggembalakan, memantau jemaatnya itu, yaitu bishops. Nah, kata bishop jabatan ini masih sebagian gereja tradisi
masih pakai bishop, atau gereja Protestan yang sering juga pakai kayak gereja Anglican, kemudian juga Metodis ada pakai bishop juga ya. Selalu kalau ketua sinodalnya, ngerti ya apa sinode ya? Kalau dia punya satu organisasi, mereka punya satu the heads of the church selalu pakai bishop. Seperti kalau di Roman Catholic itu Pope, Paus, ya gitu. Nah, kalau kita gereja Baptis selalu independent. Ya, we don't have this heads of church. Nggak ada. Kita hanya ada pastor of the local church. Nah, kita pakai pastor, oke? Okay? Jadi itu ada perbedaan pemakaian kata ini. Dan diakens, diaken itu kalau di Indonesia ini sudah salah paham ya, mereka mengatakan diaken selalu mengatakan majelis-majelis. Seharusnya pakai diaken aja, enggak, no problem. Diaken itu adalah jabatan yang ada di gereja, yang melayani juga di gereja. Mereka sebenarnya the assistant of the pastors, atau yang membantu pastornya dalam pelayanan dalam satu jemaat gereja lokal, kan? Oke, nah saudara bisa lihat itu syarat-syarat menjadi bishop, diakon itu ada di 1 Timotius pasal 3 ya. Oke, kita akan lanjut. Nah, Paulus ini mengatakan, dia selalu mengatakan, grace be unto you ya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, ini selalu ada ucapan berkatnya kepada jemaat ya. Nah, ini ciri khas Rasul Paulus. Oke. Kemudian yang begini, ayat ketiga. Nah, di sini Paulus mengatakan, saya mengucap ya, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Nah, Paulus ini selalu mengingatkan mereka. Alasannya apa? Ya karena itu kan jemaat yang dia didirikan ya, jemaat yang dia, awalnya dia menangkan atau memenangkan jiwa bagi Kristus kan. Dia selalu biasa ingat mereka ya. Ingat apanya kan gitu. Nah, dia berdoa kepada mereka ya, dengan sukacita, ayat 4 itu kan. Kenapa? Karena ayat 5 alasannya. For you fellowship. Nah, ini penting ini. Fellowship in the gospel from the first day until now. Oke, artinya persekutuan dalam berita Injil. Oke, dari hari pertama sampai sekarang ini. Dia ingat. Alasannya ingat kenapa? Karena hubungannya ah, sangat kuat ya, sejak dari awal gereja dirikan sampai dia dipenjarakan, karena mereka mendukung Paulus dalam penginjilan. Nah, itu luar biasa. Ini salah satu jemaat lokal yang sangat penting bagi Paulus dalam pelayanan. Mereka mendukung, mensupport Paulus dengan doa maupun dengan dana juga, saudara-saudara. Ya, nah itu dia bersyukur kepada mereka ya. Kalau saudara melihat di surat-surat yang lain, dia juga bersyukur ya. Kalau saudara membaca di Roma 1:8, Paulus mengatakan, aku bersyukur kepada jemaat di Roma itu ya karena iman mereka. Nah, itu ada kata iman. Ya, you face. Baca di 1 Korintus pasal 1 ayat 4 juga. Aku bersyukur orang Kristus banyak karunia. Karunia. Nah, kalau di Efesus karena persekutuan. Nah, jadi titik orangnya dia dalam persekutuan. Artinya sangat hubungan relasi kepada Paulus itu sangat dekat. Kita mengatakan fellowship-nya ya. Oke, yang di Filipi itu tadi kan sangat dekat ya dengan Paulus, dan karena mereka mendukung doa dan dana kepada Paulus kenanya. Oke. Nah, dia mengatakan lagi dalam hal aku yakin sepenuhnya, yaitu ia Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada hari pada akhirnya ya, pada hari Kristus Yesus. Fellowship-nya itu
Ya, dia doakan supaya apa yang Tuhan lakukan dari awal, ya Tuhan akan teruskannya sampai until the day of Jesus Christ. Kalau until the day of Jesus Christ maksudnya apa ya? Nah, di sini meneruskan sampai akhir pada Yesus. Ini ada hubungannya dengan sebenarnya the eternal security kita ya. Nah, kita aman. Anda ada dalam Kristus. Kalau kita lihat di awal, you are saints di dalam Kristus. Ya, apa yang Tuhan sudah lakukan dari awal penginjilannya, yang mulai gerejanya sampai hari Kristus, di mana kita akan ya aman keselamatan kita. Ya, sangat jelas di situ ya. Coba saudara perhatikan lagi di ayat yang ke-7, kita lihat ayat yang ke-7. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian. Ayat 7 ya. Nah, memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Waduh, di hati Paulus. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Baik kepada waktu aku di penjara, nah kata penjara itu ya, di sini ya. Maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Mereka sangat mendukung Rasul Paulus. Nah, karena itu dia bilang, saksinya siapa semua ini? Ayat 8, sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dia punya satu perasaan ya, di mana dia ingin rindu kepada mereka ya, supaya bisa ketemu ya. Kan begitu ya. Ya karena apa? Ya, karena fellowship-nya itu tadi. Nah, jadi hubungan uh, Rasul dengan jemaatnya. Dan demikian juga ya pendeta ya sama jemaatnya kan. Ya bisa lihat jemaatnya kalau bertumbuh berbuah kan senang ya, dan punya fellowship di mana jemaat mendukung hamba Tuhan, yang dia mempunyai satu ikatan batin lah kita mengatakan ya, senang ya, ya kepada jemaat yang demikian. Oke, maka itu kalau dia pergi jauh, wah dia rindu mau ketemu gitu ya kepada mereka gitu ya. Nah, doaku apa? Ayat 9. Dan inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Nah, terjemahannya coba bahasa Inggris. Kita lihat dan ayat. And this I pray that your love may abound. Kasihmu berlimpah, terus berlimpah. Dan berlimpah atau tambah banyak dalam knowledge. Knowledge itu pengetahuan dia. Oke. Dan di dalam all judgment dan di dalam segala macam pengertian. Lain menerjemahkan pengetahuan yang benar. Nah, ini sudah ditambah oleh Lai sendiri ya. Tentu di pengetahuan itu ada knowledge tentang pengetahuan mereka tentang doktrin, ya, apa yang diajarkan Paulus, mereka bertambah, bertumbuh kan, pengetahuan tentang akan kebenaran, yes, kita dan juga punya penilaian tentang judgment, macam pengertian. Nah, makanya di sini letaknya Paulus mau supaya orang Kristen itu bagaimana hidup mereka itu how to apply atau kita mengatakan mengimplementasikan firman Tuhan ya, praktikal di hidup kita itu. Oke. Nah, bagaimana caranya katanya? Nah, akhirnya ayat yang ke-10 mengatakan sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Nah, betul sebagai orang Kristen kita hidup di dunia ini kadang-kadang kita pikir gimana ya? Ini menyangkut iman saya, bagaimana? Boleh nggak saya begini? Boleh nggak saya begitu kan? Nah, di sini kita harus ada namanya pengetahuan dan judgment, pengertian kita menilai. Lalu kita memilih apa yang baik. Oh ya, yang baik yang tidak bertentangan dengan prinsip Alkitab ya kita pilih. Yang kalau yang bertentangan dengan ajaran Alkitab ya kita tolak dong. Betul kan? Nah, supaya apa? Supaya hidup kita ini ya selanjutnya sampai the day of Christ itu supaya kamu suci katanya dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Nah, ini doanya Paulus ini supaya jemaatnya supaya kamu itu tak bercacat lah nanti sampai hari Kristus katanya. Nah, ini doanya saudara-saudara. Ya, betul kan? Nah, supaya apa? Supaya kita memuliakan Yesus. Tetapi dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen ya, saudara ya.
mampu nggak kita bertahan gitu loh. Nah, dalam perjalanan supaya kita ini bisa hidup, hidup kita ini tak bercacat. Nah, kalau ada bercacat, kita gimana di hadapan Tuhan? Ya, bukan berarti cacat nanti, oh, saya tidak diterima, lalu saya hilang keselamatan. Tidak. Nah, maka kita percaya one save, always save. Kita Nah, bukan berarti kita nggak bisa berdosa lagi. Kita masih bisa berdosa. Kalau kita berdosa, bukan berarti keselamatan kita hilang. Lalu kita sengaja berbuat dosa, terus berdosa lagi, minta ampun lagi, berdosa lagi, minta ampun lagi. Itu udah beda. Cara berpikirnya sudah berbeda ya. Kalau satu kali kita telah percaya, born again, ya justru kita sebenarnya harus benci dosa, nggak mau melakukan yang nggak benar. Namun dalam kehidupan kita bisa jatuh. Kenapa? Karena godaan si iblis, begitu loh kan? Godaan dunia ini, maka kita harus memilih. Nah, mohon Roh Kudus pimpin kita supaya kita tidak tercemar, artinya tidak cacat celah. Sampai satu hari kita pulang ke surga, nggak ada cacat. Nah, Anda akan mendapat pahala. Kalau satu hari hidupmu sudah bagus, tiba-tiba akhirnya ada cacat, ya masuk surga Anda, ya you save dalam arti you selamat. Tapi kalau you cacat kan you hilang nanti kan pahalamu, rewards you hilang. Itu saudara-saudara ya. Nah, kemudian ayat 11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan. Nah, dia mau supaya kita ini tidak cacat ya, supaya apa hidup kita ini menghasilkan buah kebenaran. Nah, buah kebenaran ini terjemahan Indonesia juga memang kadang-kadang dipikir ini truth. Truth itu kayak doktrin dan sebagainya. Enggak, ini ada hubungan dengan our life. Righteousness itu selalu namanya hidup, kalau kita boleh terjemahkan, hidup soleh, bahasa Arab soleh ya. Hidupnya lempeng, nah, bahasa sehari-harinya. Tidak bengkok hidupnya, ya gitu. Nah, supaya hidupmu itu dalam dunia ini, you jadi dagang jangan nipu orang gitu loh. Nah kan orang Kristen zaman sekarang juga ada yang didagang, ada yang nipu sana dikit, nipu sana dan sebagainya. Aduh, kotornya mainnya ya. Nah, kadang-kadang kita bertanya, orang ini lahir baru nggak? Nah, saya juga nggak bisa nilai ya, karena kita nggak hidup sama dia, nggak ngerti sama dia, kan gitu. Nah, itu sebabnya banyak orang Kristen juga jadi offend, jadi batu sandungan bagi orang lain. Oke. Kemudian kita lihat ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Nah, ayat yang ke-12 itu ada hubungan dengan pelayanan Rasul Paulus. Kenapa dia dipenjarakan? Justru dia dipenjarakan itu yang menyebabkan penginjilannya bisa maju, bukan tersendat ya, bukan tersendat ya, karena gara-gara dia itu dipenjarakan. Oke, nah jadi nanti kita akan lanjutkan apa yang terjadi dengan Rasul Paulus karena dia dipenjarakan, terus Injilnya bisa berkembang, ya. Orang ingin supaya dia dipenjarakan supaya Injilnya mati. Oh enggak, justru Injilnya berkembang. Nah, kenapa? Karena Filipi ini mengerti, memahami Paulus. Sekalipun dia dipenjara, mereka nggak kapok, tapi mereka tetap support, dukung dia. Maka itulah Paulus memuji mereka, bersyukur karena dari first time dia fellowship with Paulus sampai akhirnya itu yang dipuji oleh Rasul Paulus akan uh, kehidupan atau orang-orang jemaat dari Filipi. Ya, kiranya Tuhan menolong kita malam ini, saudara-saudara, supaya kita bisa memetik pelajaran dari jemaat Filipi. Ya, bagaimana kita harus menjadi orang Kristen ya di dalam satu jemaat gereja lokal dalam pelayanan kita masing-masing untuk Tuhan, ya, memuliakan namanya. Baik, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.